Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Arifin, mahasiswa Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Fakultas Sains dan Teknologi Universitas ITB Semarang. Untuk pemenuhan tugas teknik penjajaran roda yang diampu oleh Bapak Nurul Burhan, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, di mana saya mendapatkan tugas untuk observasi di bengkel umum maupun di laboratorium SMK, di mana untuk membahas tentang sporing. Nah, sebelum kita masuk kepada inti dari pembahasan, perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang sporing. Nah, sporing merupakan suatu proses pengaturan sudut roda mobil agar sejajar dengan sumbu kendaraan. Tujuannya untuk menjaga stabilitas, pengendalian, dan mencegah keausan ban yang tidak merata. Nah, proses ini melibatkan penyetelan sudut-sudut seperti sudut chamber, sudut caster, dan toe, yang mempengaruhi bagaimana roda berinteraksi dengan jalan. Sporing penting untuk dilakukan secara rutin, terutama jika ada tanda-tanda roda tidak sejajar atau mobil terasa tidak stabil saat dikendarai, seperti itu. Nah, proses sporing sendiri dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, kita pastikan alat sporing yang akan kita gunakan dalam kondisi normal dan tidak rusak, seperti itu. Yang kedua, nyalakan komputer sporingnya sambil menunggu komputer menyala dan siap digunakan. Masukkan kendaraan atau mobil ke dalam lift sporingnya. Nah, pastikan juga roda depan tepat pada penapak roda fleksibel pada lift sporing. Pastikan juga kendaraan aman dan tidak jalan pada lift sporing. Tarik handrem mobil dan pasang pengaman rem depannya. Selanjutnya, setelah kendaraan sudah siap di lift, lakukan pemasangan dudukan sensornya. Nah, sebelum dudukan sensor dipasang, terlebih dahulu perlu kita atur ukuran dudukan sensor sesuai ukuran roda pada kendaraannya. Seperti terdapat gambar yang ada gambar di samping. Pasangkan juga semua dudukan sensor pada roda yang terpasang di kendaraan dengan melibatkan beberapa besar diameter velgnya. Setelah semua dudukan sensor sudah terpasang, lakukan juga pemasangan sensor pada dudukan yang terpasang pada roda dan kunci sensor hingga buat terpas di posisi tengah. Pastikan juga semua sensor yang terpasang dan kabel penghubung semua sensor juga sudah terpasang, begitu. Naikkan lift sporing dan kunci lift agar posisi kendaraan rata dan hasil pembacaan dari sensor bisa lebih akurat. Masukkan data-data kendaraan pada komputer sporing meliputi jenis mobil, nomor plat pada kendaraannya. Setelah data kendaraan sudah masuk ke komputer, kemudian jalankan program before adjustment-nya. Klik menu measurement preparation di komputer. Pada layar akan muncul hasil pengukuran dari sensor sporing pada kondisi awal mobil. Putar roda kemudi penuh ke arah kanan, kemudian putar kembali ke arah kiri. Setelah itu posisikan kembali pada posisi normal atau posisi tengah, di mana posisi roda kanan dan kiri lurus sesuai acuan pada layar tersporing. Nah, pada layar akan muncul hasil ukuran standar dan cara mengeklik standar measurement pada komputer. Nah, pada menu klik after measurement maka akan muncul hasil ukuran dari tirot kendaraan, style caster kendaraan dengan menggunakan alat yang ada pada toolbox. Kemudian dilanjutkan dengan penyetelan chamber kendaraan sesuai data spesifikasi yang muncul pada layar. Melakukan penyetelan tirot dengan menggunakan kunci pas ukuran 14 dan 19. Apabila terlalu menyimpang dari data spesifikasi,
dan atur tirut sesuai data spesifikasi yang ditunjukkan pada layar monitor dari scoringnya. Nah, setelah melakukan penyetelan tirut sesuai spesifikasi pada layar, dilanjutkan dengan mengeklik menu akhir, maka pada layar akan muncul hasil pengukuran yang telah dilakukan. Kemudian print hasil penyetelan yang sudah dilakukan dan dilanjut melepas semua sensor serta dudukan sensor yang melekat pada roda kendaraan. Lepas kunci lift dan turunkan lift, kemudian lepaskan pengaman depan yang ada di dalam kendaraan dan proses scoring telah selesai. Lakukan test drive kendaraan sebelum dilakukan penyerahan kepada konsumen. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tentang proses scoring. Mungkin jika ada kesalahan maupun kekurangan pada materi, saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.